Selamat datang di channel Abi Pratiwa Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai uji normalitas, termasuk di dalamnya definisi dan implementasi pada SPSS dan EFUS. Berbicara mengenai uji normalitas, seringkali ketika kita melakukan uji regresi, analisis regresi, khususnya regresi berganda menggunakan ordinary least square, kita terlebih dahulu harus melalui uji normalitas. Pertanyaannya, apa yang dimaksud uji normalitas? Mari kita mulai dengan definisi normalitas itu sendiri. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Pada uji normalitas, yang diuji dalam model regresi tersebut adalah variabel pengganggunya atau residualnya. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Sehingga bisa kita ketahui bahwa bukan variabel dependen dan independen yang diuji, melainkan variabel pengganggu atau residual. Apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian, mengapa harus dilakukan uji normalitas? Menurut Ghazali 2001, uji normalitas perlu dilakukan. Terlebih lagi ketika uji T atau uji parsial dan uji F atau uji simultan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Sedangkan menurut Widarjono tahun 2010, pada uji T untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Sehingga itu adalah dua alasan mengapa harus dilakukan uji normalitas. Pertanyaan selanjutnya, kapan dilakukan uji normalitas? Menurut Iqbal tahun 2016, tidak seluruh metode menggunakan uji normalitas, melainkan salah satu yang menjadi keharusan sebuah data, residualnya bukan variabelnya, terdistribusi normal adalah dalam regresi linear dengan OLS atau ordinary least square, di mana salah satu asumsi klasik mengharuskan residual model terdistribusi normal. Jadi, regresi yang tidak menggunakan OLS dalam hal ini tidak perlu dilakukan uji normalitas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendeteksi residual tersebut berdistribusi normal atau tidak? Atau dengan kata lain, bagaimana caranya uji normalitas? Dalam beberapa literatur, terdapat dua garis besar dalam melakukan uji normalitas. Yang pertama adalah analisis grafik. Yang kedua adalah analisis statistik. Analisis statistik terbagi menjadi 4. Uji Kolmogorov-Smirnov, uji Jarque-Bera, Lilliefors, dan Shapiro-Willig. Ada beberapa uji lagi di dalam analisis statistik, namun tidak dicantumkan dalam tutorial kali ini. Dan yang akan dibahas pada tutorial kali ini adalah analisis grafik dan dua bahasan dalam analisis statistik, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Jarque-Bera. Mari kita mulai dengan analisis grafik. Analisis grafik pada prinsipnya menurut Ghazali dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram. Parameternya adalah yang pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperjelasnya, mari kita lakukan uji normalitas melalui analisis grafik. Pertama, kita buka dulu datanya. Datanya ini sudah saya save. Jumlah observasinya ada 30. Kemudian variabelnya ada 3. Yang pertama adalah produksi sebagai variabel dependent, dan ada luas lahan sebagai variabel independen pertama, dan ada jumlah benih yang digunakan sebagai variabel independen yang kedua. Kemudian untuk melakukan uji normalitas melalui analisis grafik, kita membuka SPSS. Dalam tutorial ini SPSS yang saya gunakan adalah versi 20. Klik variabel view, masukkan nama variabelnya, variabel dependent, terus variabel independen pertama, dan yang terakhir variabel independen kedua. Sudah tampil pada data view. Selanjutnya adalah kita copy datanya, dan yang perlu menjadi perhatian adalah titik dan koma, bahwa SPSS komanya adalah titik sehingga Excel kita harus menyesuaikan. Kemudian klik di copy dari Excel, kemudian kita paste di SPSS-nya, dan datanya sudah muncul. Kemudian klik analyze. Selanjutnya adalah regression, linear, dan klik plots. Sebelumnya masukkan dulu variabel y-nya ke dependent, dan masukkan variabel x1 dan x2 atau variabel independen yang kita gunakan seluruhnya masukkan ke independent. Kemudian klik plots, centang histogram, centang normal probability plot, klik continue dan klik OK. Tunggu beberapa saat sampai keluar output dari SPSS-nya. Kecepatan tampilan output sangat bergantung oleh kapasitas laptop atau unit yang digunakan. Dan sudah muncul. Langsung saja cek paling bawah. Yang pertama kita lihat dari histogramnya, masih processing. Nanti akan muncul histogram dan juga akan muncul garis diagonal sebagai parameter bagi kita untuk menentukan apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Kita masih menunggu ya, ini sudah mulai muncul pelan. Yang pertama kali muncul adalah garis diagonal p-plotnya, dan di atasnya ini adalah histogramnya. Seperti yang disampaikan oleh Ghazali 2001, jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kita buka. Nah, jika kita lihat dari histogramnya, maka
polanya berdistribusi normal, dan jika kita lihat dari garis diagonal, diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal. Kelemahan menggunakan parameter ini adalah sangat bergantung oleh subjektivitas peneliti ataupun orang lain. Bisa saja kita menganggap ini tersebar di sekitar garis diagonal, namun bisa saja orang lain menganggap tidak, sehingga tidak ada sebuah dasar yang pasti. Oleh karena itu, selain analisis grafik, kita perlu melakukan analisis statistik, dan langsung saja kita lakukan. Setelah analisis grafik, kita kemudian melakukan analisis statistik yang pertama, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Caranya bisa langsung di tampilan output, bisa juga pada data. Klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian klik Save, centang Unstandardized Residuals, kemudian Continue, dan kemudian klik OK. Nantinya kita akan memiliki sebuah variabel baru, yaitu Analyze, Regression. Sudah muncul. Jadi tadi prosesnya sudah benar. Kita sudah memiliki variabel baru, yaitu residual. Angka inilah residual yang akan kita uji apakah terdistribusi normal atau tidak. Bagaimana parameternya? Mari kita buka. Untuk Kolmogorov-Smirnov, parameternya adalah apabila nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Berlaku sebaliknya. Jadi, kita tentukan dulu tingkat signifikansinya, atau biasa kita sebut alfa, kemudian kita bandingkan dengan nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari alfanya, maka residual tersebut terdistribusi normal. Berlaku sebaliknya. Mari kita lakukan. Klik Analyze. Ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, dan one sample Kolmogorov-Smirnov, dan masukkan unstandardized, variabel yang baru saja kita peroleh. Kemudian centang ini normal, klik OK. Dan mari kita tunggu hasilnya. Langsung saja kita lihat di tabel paling bawah. Ini nilai signifikansinya adalah 0,926. Jika kita menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang kita tentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Jarque-Bera. Data kita sudah cukup jika sudah dari analisis Kolmogorov-Smirnov sudah terdistribusi normal, maka sampai situ saja sudah cukup dan kita bisa lanjut ke tahap lain. Tapi dalam tutorial ini juga dilakukan uji Jarque-Bera sebagai tambahan informasi. Pertama kita buka EVIS-nya. Dalam tutorial ini digunakan EVIS 9. Create a new EVIS work file. Kemudian berhubung ada datanya adalah cross section, maka klik unstructured undate, dan observation jumlah sampelnya adalah 30.
Maka saya tulis 30, klik OK. Kemudian untuk memasukkan datanya, update license now. No. Kemudian untuk memasukkan datanya, klik quick, kemudian empty group series, dan kita ambil datanya di Excel. Ini harus di copy semua. Kembali lagi, kecepatan laptop akan mempengaruhi, dan kita paste di sini. Kemudian kita klik prop make equation dan tinggal klik OK, maka keluar hasil analisis regresinya. Tapi yang kita butuhkan adalah klik view dan residual diagnostic histogram normality test. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk menentukan uji normalitas analisis statistik Jarque-Bera, caranya adalah seperti pada Kolmogorov-Smirnov. Pertama, kita tentukan dulu tingkat signifikansinya, alfanya. Jadi ada dua pendekatan menurut Widarjono. Dilihat dari histogram, apabila bentuk histogramnya terdistribusikan secara simetris, dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Berlaku sebaliknya. Dilihat dari nilai statistika uji Jarque-Bera, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, atau alfa yang telah kita tentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Berlaku sebaliknya. Mari kita lihat hasilnya. Di sini nilai, langsung saja ke probability-nya, bahwa nilai probability-nya adalah 0,826. Seperti yang disebutkan oleh Widarjono, bahwa jika nilai signifikansinya atau probability-nya lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Oleh karena itu, probability 0,8 lebih besar dari alfa 5% atau 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data terdistribusi normal. Jadi, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Barangkali setelah uji normalitas, ada uji multikoliniaritas, ada uji heteroskedastisitas, kemudian kita uji T, uji F, dan kemudian kita melakukan interpretasi terhadap data karena kita sudah melalui uji asumsi klasik. Itu tadi adalah penjelasan mengenai uji normalitas, definisi, kapan harus dilakukan, mengapa dilakukan, dan apa saja cara untuk melakukan uji normalitas hingga implementasinya pada SPSS dan EFUS. Selanjutnya adalah apabila memiliki topik yang ingin dibahas, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama-sama.